Kisah Talhah bin Ubaidillah merupakan salah satu sejarah Islam yang perlu diketahui oleh umat Muslim yang subscribe, like, komen, dan share. Semoga masuk surga dan rizki berlimpah. Amin. Talhah bin Ubaidillah merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang wafat dalam Perang Jamal saat melindungi dan menjadi perisai untuk Nabi Muhammad SAW. Kisah heroiknya ini yang membuatnya menjadi salah satu pahlawan Perang Uhud yang akan masuk surga atau disebut dengan syahid. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila syahidi yamsha ala wajhil ardi falyanzur ila Talhata bin Ubaidillah." Siapa yang ingin melihat seorang syahid yang berjalan di atas muka bumi, lihatlah pada Talhah bin Ubaidillah. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Kisah Talhah bin Ubaidillah sendiri dimulai saat ia lahir di Mekah pada tahun 28 sebelum hijrah. Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada Murrah dan dengan nasab Abu Bakar As-Siddiq pada Ta'im bin Murrah. Mereka berdua berasal dari kabilah Ta'im. Talhah bin Ubaidillah dikenal sebagai seorang sahabat Nabi yang berasal dari Quraisy. Nama lengkapnya adalah Talhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Ka'ab bin Sa'id. Talhah bin Ubaidillah juga termasuk 6 konsultan Nabi Muhammad dan 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Masyarakat pada waktu itu menjuluki Talhah bin Ubaidillah sebagai burung elang perang Uhud. Julukan burung elang perang Uhud diberikan kepadanya lantaran penglihatannya yang tajam bak burung elang. Ia adalah sepupu dari khalifah pertama, Abu Bakar bin Abu Quhafah, dan selalu ikut dalam berbagai peperangan pada periode awal Islam, serta mampu menunjukkan keberanian dan kepahlawanannya. Talhah juga merupakan pengikut Rasulullah SAW dalam salah satu gelombang pertama orang yang masuk Islam. Semasa hidupnya, Rasulullah SAW memberikan banyak gelar padanya karena keistimewaan yang dimiliki Talhah, yaitu Talhah al-Khair, Talhah yang baik, Talhah al-Fayyad, Talhah yang murah hati, dan Talhah al-Jud, Talhah yang dermawan. Awalnya sebelum masuk Islam, Talhah mengetahui sosok Rasulullah dari seorang pendeta di wilayah Basrah. Berbulan-bulannya mencari siapa sosok seseorang nabi yang banyak diceritakan orang tersebut. Hatinya pun tak tenang jika belum bertemu dan berbincang dengan Rasulullah SAW. Pendeta ini mengabarkan tentang telah diutusnya seorang nabi di negeri haram, sekarang Makkah, namanya Ahmad bin Abdullah. Kata-kata ini terus membekas dalam benak Talhah bin Ubaidillah. Maka sekembalinya ke Mekah, ia bertanya hal itu pada masyarakat di sana. Apakah ada kejadian yang luar biasa selama ia berada di Syam? Mereka menjawab, ada. Ia adalah Muhammad bin Abdullah yang menganggap dirinya telah menjadi seorang nabi. Talhah bertanya lagi, apakah sudah ada pengunjung yang mengunjungi dan mempercayai Nabi Muhammad? Mereka menjawab, sudah ada, di antaranya adalah Abu Bakar. Dia juga telah beriman atas risalah Muhammad. Lalu ia mendatangi Abu Bakar dan mengundang perihal nama Muhammad tersebut. Talhah bertanya, apakah dia punya nama lain? Abu Bakar menjawab, iya, yaitu Ahmad bin Abdullah. Maka Talhah pun menemui Rasulullah bersama Abu Bakar dan bersyahadat di depan Rasulullah SAW. Selain berperang membela jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Talhah bin Ubaidillah adalah seorang saudagar kaya yang memiliki banyak harta melimpah. Semasa mudanya, Talhah adalah pebisnis sukses hingga ia bergelar hartawan. Meski masih muda, Talhah punya kelebihan dalam strategi berdagang. Ia cerdik dan pintar, hingga dapat mengalahkan pedagang-pedagang lain yang lebih tua. Walau sangat berlimpah harta, kekayaan itu tidak membuatnya sombong. Talhah justru sangat dermawan. Talhah sangat suka berderma karena ia pusing bagaimana menghabiskan harta yang dimilikinya itu. Kekayaan Talhah tidak kaleng-kaleng. Saat itu Talhah menerima harta dari Hadramaut, sebuah lembah di Yaman, senilai 700.000 dirham, setara dengan 35 miliar rupiah sekarang. Kemudian istrinya, Su'dah binti Auf, menyarankan untuk membagikan harta tersebut pada fakir miskin. Menyetujui saran istrinya, Talhah pun membagikan hartanya hingga tak bersisa sedikit pun. Talhah juga
Dikenal suka memodali para pemuda muslim yang sudah cukup waktu untuk menikah, tetapi belum mampu agar segera menikah. Setelah menyatakan syahadat dan masuk Islam, Talha bin Ubaidillah melihat bahwa dirinya bukanlah orang biasa, melainkan saudagar terpandang di tanah Arab, membuatnya mendapat penganiayaan dari kaum Quraisy, kaumnya sendiri, karena masuk Islam. Kemudian Naufal bin Khuwailid yang mendapat julukan singa Quraisy melindunginya dan membuat Talha lebih leluasa menjadi seorang muslim. Mengikuti ajaran yang dibawa Rasulullah, Talha tidak pernah absen membela kebenaran. Ia selalu berada di sanding Rasulullah. Satu-satunya hari di mana ia absen memerangi kaum musyrik adalah saat Perang Badar, saat ia harus memenuhi tugas ke Madinah bersama Sa'id bin Zaid. Sempat merasa sedih tidak ambil andil dalam Perang Badar, namun Rasulullah mengingatkan Talha bahwa pahala yang didapatkannya sama dengan mereka yang berperang, karena ia berdiri di jalan Islam. Hal ini juga membuatnya menjadi seorang ahli Badar, di mana ia dianggap hadir dalam perang tersebut meskipun tengah absen untuk memata-matai kekuatan kaum Quraisy. Setelah selesai untuk memata-matai kaum Quraisy, Talha bin Ubaidillah kembali menemani Rasulullah untuk bertempur di Gunung Uhud. Di sana, pertempuran dengan kaum kafir pun dimulai, Rasulullah yang menjadi sasaran empuknya. Orang kafir menghujani anak panah ke arah Rasulullah. Isanalah Talha sebagai tameng yang melindungi tubuh mulia Rasulullah SAW. Sejarah mengatakan bahwa hujan panah semua mengarah kepada Rasulullah SAW, sehingga tubuh Nabi berlumuran darah. Ketika Talha bin Ubaidillah mengetahui bahwa Nabi SAW menjadi incaran sasaran panah orang kafir, ia melompat dan merangkul Rasulullah dengan tangan kirinya, sedang tangan kanannya diacungkan dengan pedang. Talha bin Ubaidillah ingin menjadikan tameng badannya Nabi dari tusukan panah. Ketika itu, semua orang kafir mengira bahwa Rasulullah telah wafat. Rasul yang berlumuran darah lalu digendong Talha menaiki bukit di ujung medan pertempuran. Talha mencium tangan Nabi, tubuh dan kaki Nabi Muhammad SAW. Seraya berkata, "Saya pertaruhkan segala-galanya untuk engkau, wahai Rasulullah." Nabi SAW tersenyum dan berkata, "Engkau benar-benar Talha yang syaleh. Surga Allah pasti telah tersedia untukmu." Abu Bakar As-Siddiq menghitung sekitar ada 70 panah yang menancap di tubuh Talha dan jari tangannya sampai putus. Inilah yang membuat Abu Bakar mengatakan, "Setiap teringat perang Uhud, saya pasti teringat Talha bin Ubaidillah." Rasulullah SAW juga bersabda, "Barang siapa yang ingin melihat orang syahid, tapi masih hidup dan berjalan di bumi, maka lihatlah Talha bin Ubaidillah." Sebab Talha bin Ubaidillah masih hidup meski banyak luka di sekujur tubuhnya. Luka di tubuhnya yakni 70 anak panah, 79 luka tebasan pedang, tusukan tombak, dan pergelangan tangannya sampai putus sebelah. Banyak yang mengira Talha bin Ubaidillah telah gugur, nyatanya ia hanya pingsan. Karena itulah Talha bin Ubaidillah mendapatkan sebutan syahid yang hidup. Atas keridhoannya dalam melindungi Rasulullah dan telah berani menghadang musuh di jalan Allah, Talha menjadi satu dari 10 sahabat Nabi Muhammad yang dijanjikan Allah untuk masuk surga setelah Rasulullah menyebut nama Ali bin Abi Thalib sebagai ahli surga sebelum dirinya. Talha syahid pada usia 60 tahun dalam berita Perang Jamal. Wafatnya terjadi sewaktu pertempuran Al-Jamal. Talha, di pihak lain, bertemu dengan Ali bin Abi Thalib dan Ali memperingatkan agar ia mundur ke barisan paling belakang. Sebuah panah mengenai betisnya, maka dia segera dipindahkan ke Basrah dan tak berapa lama kemudian ia wafat karena lukanya yang cukup dalam. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat, "Orang ini termasuk yang gugur dan barang siapa senang melihat seorang syahid berjalan di atas bumi, maka lihatlah Talha." Hal itu juga dikatakan Allah dalam firman-Nya. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Al-Ahzab 23. Ada pula sumber lain yang memberikan keterangan bahwa Talha wafat pada hari Khamis 10 Jamadil, akhir 36 H. Ada pula yang mengatakan bahwa ada sebatang anak panah dari arah barat yang mencucuk di lehernya. Lalu Talha berkata, "Bismillah,
Sesungguhnya takdir Allah adalah sesuatu yang telah ditetapkan. Demikianlah kisah Talha bin Ubaidillah. Semoga kita semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.